Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Dwi Febrilda dengan NIM 24040120120008. Jurusan Fisika Undip 2020, kelas A, dengan tugas elektromagnetika. Pada kali ini, di sini akan menyelesaikan soal pada buku Introduction to Electrodynamics oleh David J. Griffith. Bab yang akan dipaparkan pada kali ini yaitu bab 5, yaitu magnetostatik. Ada bab 6, magnetic field in matter, bab 7, electrodynamics, bab 8 adalah conservation laws. Oke, yang pertama bab 5, magnetostatik. Yang pertama ada problem 5.3. Soalnya sudah tertera di layar. Solusi yang dapat kita berikan yaitu untuk bagian A. Pertama kita harus membuat koordinat seperti gambar di samping, di mana sumbu X adalah arah sinar, sumbu Y adalah arah medan listrik, sumbu Z adalah arah medan magnet. Dari hukum gaya Lorentz, F sama dengan QE plus V kali B. Untuk memastikan muatan tidak akan dibelokkan ke arah Y, maka gaya listrik Fe sama dengan QE dan gaya Lorentz Fb sama dengan QV kali B perlu seimbang. Karena diseimbangkan berarti F-nya sama dengan 0. Setelah didapatkan perumusan dan diturunkan, didapatkan hasil akhir, yaitu V sama dengan E per B, di mana hubungan antara kecepatan partikel dan besarnya E dan B. Selanjutnya problem 5.13. Soalnya sudah tertera di layar. Solusi yang dapat diberikan yaitu pada gambar terdapat 2 kabel dan perlu menemukan gaya yang bekerja pada kabel tersebut, sehingga gaya diberikan pada satu kabel. Untuk itu perlu mengetahui medan listrik dan medan magnet keluar dari kabel ini, sehingga kita tahu bahwa medan listrik yaitu E sama dengan lambda 2pi epsilon 0 R. Untuk medan magnet, B sama dengan mu 0 I per 2 pi R. Dari hukum gaya Lorentz, yaitu Q E sama dengan QV per B, QVB. Setelah dilakukan penurunan rumus seperti di layar, didapatkan V sama dengan akar 1 per mu 0 epsilon 0. Kita dapat menghitung kecepatan dengan epsilon 0 sama dengan 8,85 kali 10 2 farad per meter. Untuk mu 0 sama dengan 4pi kali 10 7. Setelah dilakukan perhitungan, didapat V sama dengan 3 kali 10 pangkat min 8 meter per sekon. Ini adalah tepat kecepatan cahaya. Kabelnya tidak cukup cepat, karena kekuatan listrik selalu mendominasi. Oke, selanjutnya problem 5.16. Solusi yang diberikan yaitu ada 2 solenoida yang besar berjari-jari B dan yang kecil berjari-jari A. Keduanya memiliki arus yang sama, tetapi mereka memiliki belokan yang berbeda persatuan panjang. Jadi semacam kepadatan bagaimana beberapa kali kawat melilit solenoida dengan benar, dan tentu saja arus mengalir ke arah yang berbeda, sehingga untuk yang lebih kecil di dalamnya berputar seperti gambar yang tertera, dan untuk yang di luar itu datang seperti gambar. Medan magnet di 3 daerah yang berbeda ini bagaimana dengan jalan keluar? Di sini di luar. Jadi, medan di luar sepanjang solenoid efektif 0. Jadi, medan magnet di dalam solenoida dalam yaitu didapatkan yaitu yang ada pada layar. Medan magnet di luar keduanya sama dengan 0. Medan magnet di antara keduanya, medan menunjukkan arah yang merupakan z-topi dengan persamaan yang ada pada layar.
Oke, selanjutnya bab 6, yaitu magnetic field in matter. Yang pertama ada problem 6.1. Solusi yang diberikan yaitu pada gambar terdapat lingkaran kawat persegi kecil yang menghubungkan pusat-pusat adalah arah yang sama dengan vektor area sehingga persis tegak lurus. Torsi pada kawat yaitu n vektor sama dengan m vektor di cross b vektor. Momen dipol magnet dari loop n vektor dan b vektor adalah medan magnet. Medan dari loop lingkaran sebagai dipol karena R jauh lebih besar dari A atau B. Didapatkan perumusan n vektor sama dengan min I kuadrat B kuadrat A kuadrat per 4 R kubik Z of I. Selanjutnya ada problem 6.7. Solusi yang diberikan yaitu jika magnetisasi di dalam silinder dapat arus yang sesuai JB vektor dan KB vektor akan bergantung pada magnetisasi. Rumus JB dan KB-nya tertera pada layar. Menggunakan sistem koordinat silinder karena M seragam, yang berarti ini adalah konstan, berarti bernilai 0. Didapatkan persamaan, yaitu untuk B vektor luar sama dengan 0, dan B vektor dalam sama dengan min 0. K vektor B sama dengan min 0 M. Untuk selanjutnya ada problem 6.13. Solusi yang diberikan yaitu untuk A pada persamaan 6.16, B sama dengan 2/3 min 0 M. Jadi B sama dengan B0 dikurang 2/3 min 0 M. Dengan bola dihapus. Di dalam rongga, H sama dengan 1/min 0 B. Jadi H sama dengan 1/min 0 B, B0 dikurang 2/3 min 0 M. H sama dengan H0 ditambah M dikurang 2/3 M. Menjadi H sama dengan H0 dikurang 1/3 M. Yang kedua, medan di dalam solenoide panjang adalah mu0K. Di sini K sama dengan M. Jadi medan arus terikat pada permukaan bagian dalam rongga adalah mu0K. Menunjuk ke bawah, karena itu B sama dengan B0 dikurang mu0 M, H sama dengan H0. Untuk yang C, kali ini arus terikat kecil dan jauh dari pusat, jadi B sama dengan B0. Sementara H sama dengan H0 ditambah M. Komentar dalam soal ini, dalam jawaban ini, dalam wafer, B adalah bidang dalam medium. Di jarum, H adalah H dalam medium. Di bola, atau kasus menengah, baik B dan H dimodifikasi. Oke, selanjutnya bab 7. Yaitu elektrodinamik. Yang pertama, problem 7.5. Solusi yang diberikan, kita dapat menggabungkan dua resistansi atau dapat menghitung resistansi total untuk rangkaian seri menjadi R total sama dengan R kecil ditambah R besar. Jadi oleh karena itu, menurut hukum Ohm, V sama dengan I dikali R total. Di mana V sama dengan I dalam kurung R kecil ditambah R besar, sama dengan silon. Oleh karena itu, pemanasan Joule menyatakan bahwa daya yang dihamburkan pada resistor di seluruh rangkaian akan P sama dengan I kali V, sama dengan I kuadrat R, sama dengan silon kuadrat R per R tambah R kuadrat. Diturunkan terhadap resistansi, diperoleh R besar sama dengan R kecil. Selanjutnya problem 7.10. Solusi yang diberikan yaitu di setiap sisi adalah medan magnet ke arah kanan dan arah putarannya ada di arah pada gambar. Jika arah pada gambar ini, jika pembangkit arus bolak-balik, maka itu berarti arus akan tetap sama terlepas dari orientasi loopnya. Dalam hal ini, omega akan menjadi konstan. Omega yang berputar ini akan menjadi konstan. Dengan omega sama dengan theta per T.
berarti theta sama dengan omega T. Setelah dimasukin rumus, didapatkan sin T sama dengan omega B A kuadrat sin omega T. Selanjutnya adalah problem 7.15. Solusi yang diberikan yaitu solenoida tak terbatas, setiap kumparan memiliki jari-jari A. Ada arus I yang mengalir di sekitar solenoida. Dan juga ada medan magnet yang mengarah ke atas. Dan karena arus berubah menjadi arus bervariasi, dalam hukum Faraday menyatakan bahwa akan ada medan listrik yang dihasilkan. Integral tertutup E dikurang dl sama dengan d per dt integral 2 b dot dA. Dapat diselesaikan kasus ketika berada di dalam solenoida. Jadi, medan listrik yang dihasilkan di dalam solenoida sehingga lingkaran dengan jari-jari R memiliki. Ketika berada di dalam solenoida, E sama dengan min mu 0 nr per 2 dI per dt. Ketika berada di luar solenoida, E sama dengan min mu 0 na kuadrat dI per 2R dt. Oke, selanjutnya bab 8, Conversation Laws. Untuk yang pertama, problem 8.1. Solusi yang diberikan yaitu dalam konfigurasi silinder. Pada contoh 7.13, kita memiliki bidang antara silinder sebagai E sama dengan E vektor R dengan rumus yang tertera pada layar, dan bidang di luar wilayah ini adalah 0. Dengan demikian, kekuatan yang dibawa turun silinder adalah perumusan di layar dihasilkan P sama dengan I kali V. Pada hukum Ohm, didapatkan hasil yang hampir mirip, sama untuk konfigurasi kita pada problem 7.58. Yaitu persamaannya tertera pada layar, E vektor dan B vektor keduanya 0 di luar ruang di antara kita. Jadi, didapatkan persamaan, akhirnya yaitu P sama dengan I dikali V. Selanjutnya ada problem 8.11. Solusi yang diberikan yaitu medan magnet loop atas diberikan oleh persamaan yang tertera pada layar ini. Lalu I meletakkan asal di tengah loop atas dengan sumbu Z mengarah ke atas, jadi Z sama dengan min H di lokasi loop bawah. Perlakuan loop bawah sebagai dipol magnetik dengan momen M sama dengan IA pi A kuadrat Z op I. Gaya pada M diberikan dari persamaannya itu yang tertera pada layar ini. Selanjutnya problem 8.12. Solusi yang diberikan yaitu mengikuti metode bagian 7.2.4 persamaan 7.30, yaitu pada persamaan rumus yang ini, yaitu selanjutnya daya yang dikirimkan keduanya loop adalah persamaannya yang ini. Nah, di mana ini adalah nilai yang berubah saat arus dihidupkan, bukan nilai akhir. Sekarang, silon A sama dengan min LA DIA per DT dikurang M DIB per DT. Silon B sama dengan min LB DIB per DT min M DIA per DT. Usaha total yang dilakukan untuk meningkatkan arus dari 0 ke nilai akhirnya adalah W sama dengan 1 per 2 LA IA kuadrat tambah 1 per 2 LB IB kuadrat ditambah MIA IB. Sekian pemaparan dari saya. Maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.